Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu trainer semua yang siang kali ini alhamdulillah kita bisa bersemuka kembali walaupun dalam pertemuan secara tidak langsung atau online. Jadi Bapak Ibu, sesuai jadwal kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang sesuai jadwal yang saya berikan, yaitu tentang Microsoft Form, OneDrive, dan Office Online. Nantinya tugas dari beberapa materi ini sudah ada yang include di tugas 1. Jadi untuk OneDrive saya kira sudah disinggung. Jadi ke depan dimungkinkan tidak ada tugas spesifik tentang OneDrive. Pun demikian dengan nantinya di materi-materi berikutnya juga seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini mari kita mulai terlebih dahulu untuk kegiatan kita belajar bersama, yaitu menggunakan Microsoft Form, yang kemudian kita lanjutkan pembahasannya dengan Office Online. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini mungkin apabila ada suara lain yang masuk ke mikrofon Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu mengatakan kepada saya agar saya bisa mengurangi efek-efek bising tersebut. Kebetulan saat ini saya berada di tempat yang cukup bising atau cukup ramai, namun saya sudah berusaha dengan menambahkan beberapa aplikasi dan beberapa perangkat yang bisa mengurangi efek bising dari lingkungan di sekitar saya. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja siang ini kita mulai pembahasan. Kita mulai dari OneDrive terlebih dahulu. Mari kita mengenal sedikit tentang OneDrive. Untuk itu saya akan share screen kepada Bapak Ibu. Minta waktunya sebentar. Nah, seperti ini. Mungkin di layar Bapak Ibu saat ini sudah tampak. Di sini saya mempunyai browser yang terbuka. Saya memakai Microsoft Edge karena bisa langsung terhubung dengan akun Guru Inovatif milik saya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik titik 9 yang ada di kiri atas ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal mencari aplikasi yang bernama OneDrive. Nah, kalau di produk tetangga ini namanya ya sama, ada drive-nya Bapak Ibu, sama. Nah, kita buka dulu OneDrive milik kita atau milik saya. Mungkin sambil mendengarkan, Bapak Ibu juga sambil bisa mencoba jika sinyalnya memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Namun jika tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa melihat rekamannya nanti sambil mempraktikkan sendiri. Jadi Bapak Ibu semua, OneDrive yang Bapak Ibu dapatkan menggunakan akun Guru Inovatif ini, jumlahnya meskipun bukan tidak terbatas, tetapi kapasitasnya sangat besar Bapak Ibu. Secara umum, kalau dipakai secara pribadi, bukan dipakai secara kelembagaan, ini kemungkinan kapasitas penuh itu cukup lama. Jadi bisa mencapai beberapa tahun Bapak Ibu. Nah, jadi di OneDrive ini penyimpanan secara cloud. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan seperti halnya kemarin yang sudah saya contohkan, bisa menambahkan folder dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengenal beberapa fasilitas-fasilitas yang
disediakan di OneDrive. Jadi menu-menunya kurang lebih seperti ini. Share library ini artinya ini di-share dengan kelompok lain atau di-share dengan orang lain seperti itu. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin mengetahui berapa sih kapasitas dari OneDrive kita, nah kita coba, Bapak Ibu bisa mencoba ke menu Return to Classic OneDrive. Jadi ini akan menampilkan dalam artian di sini posisi dari OneDrive kita, Bapak Ibu. Sebentar, di sini tampilannya, oh ya sudah sama. Sambil saya cek di perangkat yang lain. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini masih terlempar menggunakan perangkat laptop. Saya gunakan perangkat yang lain dulu yang saya cadangkan.
Mohon waktu sebentar Bapak Ibu untuk mengkoneksikan jaringan saya. Sebentar nggih. Monggo Mas Agus. Yang penting rekaman atau recordingnya tetap terkirim ke grup. Bu Halifa tetap ngopi. Salam kenal Pak Muhammad Yainuri dari Iya, Tuban, Jawa Timur. Imam. Bener Khalifa, gimana kabarnya? Bener. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas gangguannya. Ikut di sama. Share screen saya coba lagi Bapak Ibu. Ya, ternyata beberapa kelemahan dari yang kita pakai saat ini, ya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Terkadang memang butuh kestabilan sinyal yang bisa dikatakan lebih dari pada umumnya. Jadi kita memang harus bijak apabila kita mengajak siswa kita untuk menggunakan aplikasi, terutama meeting, memakai aplikasi apapun, kita harus cermat agar jangan sampai apa yang dipakai ini justru tidak atau kurang membantu bagi Bapak Ibu semua. Di sini saya tampilkan dulu share screen saya tentang OneDrive saya tadi. Ya, sekarang sudah tampil lagi. Bapak Ibu, di beberapa bagian itu selalu ada settingnya Bapak Ibu untuk OneDrive settingnya. Termasuk di sini setting waktu dan sebagainya. Di OneDrive ini juga terdapat settingnya. Bapak Ibu bisa melihat di sini OneDrive setting. Nah, di sini mari kita buka. Ya. Jadi ada beberapa setting yang nantinya bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Biasanya setting yang ada di sini terkait erat dengan email yang masuk. Nah, di sini kalau pada Microsoft menggunakan Outlook, istilahnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga ada more setting. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana manajemen akses dari OneDrive ini, kemudian sampai dengan storage metric. Nah, kita coba buka storage metricnya. Sebentar, kebetulan membuka di halaman baru. Saya share lagi, Bapak Ibu, sebentar. Saya stop share screen-nya. Kemudian saya share screen lagi pakai mode stop saja sehingga pergerakannya akan terus mengikuti di mana kursor saya berada. Nah, jadi kelihatannya ini akan lebih mudah.
Saya lanjutkan Bapak Ibu, di sini telah tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu ingin tahu berapa kapasitas OneDrive Bapak Ibu, di sini tertera dengan jelas Bapak Ibu, 5.120 GB. Masih terpakai hanya 4.531 GB. Nah, jadi maaf, yang bebasnya maaf ya Bapak Ibu, masih kosong sekitar 4.531. Jadi terpakainya ya kurang lebih masih sekitar 500-an giga lah di OneDrive saya. Karena kebetulan OneDrive ini saya pergunakan untuk menyimpan beberapa cadangan arsip yang ada di sekolah saya, baik sekolah yang lama maupun sekolah yang baru, sehingga banyak kapasitas yang tersedia di situ. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat masih berapa kapasitasnya, nah masih sekian ini. Seolah-olah terkesan masih ada batasannya, tapi dari manfaatnya saya kira kalau sampai 5.000 cukuplah Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu ke aplikasi-aplikasi dari atau yang mendukung dari apa yang kita bahas hari ini, yaitu Microsoft Form dan juga Office Online. Nah, Office Online itu sendiri Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu lihat di titik 9 ini ketika Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu bisa menampilkan aplikasi-aplikasinya. Mari kita lihat secara utuh, secara keseluruhan. Kita butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan dengan tampilan di Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggesernya ke paling bawah. Nanti ketika semua aplikasi ini ditampilkan, maka akan menampilkan thumbnail yang lebih besar. Di sini ada aplikasi-aplikasinya. Kenapa bisa dikatakan sebagai Office Online? Karena memfasilitasi Office secara online Bapak Ibu. Di sini ada Excel, biasanya kita pakai Excel yang hubungannya dengan sheet atau kolom-kolom yang pengolah kata berupa Word, PowerPoint, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri dan biasanya yang dipakai tambahnya adalah Fast Notebook dan juga OneNote. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti untuk Office Online ini memang terhubung erat dengan OneDrive kita. Jadi saya buka dulu, saya kembali ke menu OneDrive biar tampil semua. Sambil menunggu stabilnya koneksi Bapak Ibu. Jadi aplikasi-aplikasi yang nantinya ada di penugasan Bapak Ibu itu terkait erat dengan ini Bapak Ibu, Excel, kemudian Word atau PowerPoint. Artinya Bapak Ibu bisa memilih salah satunya, mana yang disukai. Jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan, saya coba dulu membuat satu folder. Saya buat satu folder, misalkan, coba. Itu kita masuk ke dalam folder tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan di sini, bisa dikatakan Office Online. Saya kira Bapak Ibu sudah banyak menggunakan atau menerima materi ini. Jadi pada intinya Bapak Ibu bisa menambahkan semisal adalah program pengolah kata atau pengolah angka. Yang paling enak sih kalau saya dalam setiap percobaan ini adalah Excel-nya Bapak Ibu. Ya, jadi Excel ini saya buka.
Kemudian sama dengan produk-produk perkantoran yang sifatnya online, produk perkantoran yang lain yang sifatnya online, Bapak Ibu bisa bersama-sama mengerjakan sesuatu di dalam satu file ini. Bapak Ibu tentu langkahnya adalah dengan men-share file ini. Biar enak lebih dahulu Bapak Ibu kasih nama, beri nama. Misalkan Selasa 15 Juni 2021. Nah, seperti ini aja judulnya. Bapak Ibu share. Kemudian di sini Bapak Ibu di sini ada pilihan. Di Guru Inovatif hanya bisa melihat, kemudian atau semua orang bisa masuk. Nah, kita buat semua orang saja. Dan jangan lupa izinkan untuk mengedit file ini saja. Boleh dibatasi waktunya, mungkin hanya sampai esok hari, atau dibatasi dengan password dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu pilih apply, jadi diterapkan. Bapak Ibu bisa mengcopy link ini, kemudian Bapak Ibu boleh memendekkannya, atau Bapak Ibu mungkin bisa meletakkannya di grup WhatsApp atau di grup yang lain, dikirim atau di-send. Di sini saya coba saya berikan di materi saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di channel materi. Jadi di channel materi sambil kita berpraktik Bapak Ibu. Yang kemarin belum sempat mempraktikkan Microsoft Teams. Nah, untuk membuat percakapan biasa saja, saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu mengetahui perbedaan antara percakapan biasa dan yang sifatnya adalah penting atau pengumuman. Jadi kalau pengumuman biasanya ada labelnya di atasnya Bapak Ibu. Nah, kita coba saja. Nah, misalkan kita ketik di sini Office Online. Tambahkan subjudul jika diperlukan, atau misalkan di sini perintah langsung masuk dalam link. Ini Bapak Ibu langsung tempel atau paste link yang tadi. Bapak Ibu bisa memilih ilustrasi, bisa pula memilih warna untuk menandai sesuatu yang berbeda. Bagaimana dengan ilustrasi? Nah, Bapak Ibu bisa memilih beberapa ilustrasi, baik yang sifatnya umum, sifatnya kelas, atau sifat klub, aktivitas, dan olahraga. Bisa, semuanya bisa Bapak Ibu. Misalkan saya pilih yang seperti ini, kita klik selesai. Kalau sudah yang jelas harus dikirim. Maka nanti label atau judulnya akan menjadi besar. Lebih besar dari apabila kita memakai sistem percakapan biasa. Jika Bapak Ibu klik tautan ini, maka Bapak Ibu akan sama-sama masuk ke dalam Office Online yang tadi Bapak Ibu, yang berada di sini. Bapak Ibu bisa coba, nantinya ketika Bapak Ibu sudah masuk, nanti akan ada tanda bahwa Bapak Ibu terlihat di sini. Nanti di mana Bapak Ibu meletakkan kursor, di situ akan terlihat tanda yang berbeda. Biasanya lebih mudah ditandai dengan warna yang berbeda. Bapak Ibu bisa sambil membuka Microsoft Teams-nya, kemudian mencoba membuka channel materi dan mengklik di sini di share point. Nah, seperti itu.
Hanya saja untuk materi yang seperti ini betul-betul harus menggunakan perangkat yang kuat dan Bapak Ibu perangkatnya koneksi internetnya memang memerlukan koneksi yang stabil. Agar nantinya tidak mengganggu dari jalannya pertemuan itu sendiri. Nah, jadi ini dinamakan office online seperti ini. Artinya bisa dikerjakan tanpa melakukan instalasi pada laptop tersebut atau pada perangkat tersebut. Office online bisa juga dibuka di Android atau HP. Apabila Bapak Ibu kesulitan membukanya, maka ubah dulu settingannya dalam mode desktop Bapak Ibu. Nah, ini ada yang bergabung. Nah, di sini Bapak siapa ini? Muhammad Romadoni. Nah, beliau sudah bergabung, selain tampak di sini, juga tampak di sini, Pak. Siapa saja nanti yang bergabung akan bertumbuk-tumbuk di sini. Kalau kita klik nanti akan ketahuan. Apa yang bisa dilakukan Bapak Romadoni ini ya termasuk mengetik apapun di sini bisa Bapak Ibu. Tidak menjadi masalah, manapun bisa. Ini juga berlaku untuk Microsoft Word dan juga berlaku pula untuk PowerPoint, berlaku sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa men-setting file-filenya untuk dikerjakan bersama. Ini akan lebih mempermudah pekerjaan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu berkolaborasi dengan orang lain. Nah, ini sudah ada tambah lagi. Di sini sudah tampak. Kenapa di sini ada tulisan guys kontributor? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang masih menggunakan akun di luar Guru Inovatif. Tidak menjadi masalah Bapak Ibu, asalkan apa yang disampaikan di sini nantinya bisa Bapak Ibu pahami seperti itu. Nah, di sini ada editing yang telah ditunjukkan oleh yang berkode GC ini Bapak Ibu. Nah, ini tandanya sudah melakukan pengetikan. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Apa sih keuntungannya? Nah, apabila Bapak Ibu mengerjakan misalkan dalam satu file Excel itu ada beberapa sheet yang mana setiap sheet dikerjakan oleh satu orang misalkan. Maka Bapak Ibu bisa mengetikkan atau mengerjakan file tersebut seketika bersamaan walaupun berada di tempat yang berbeda. Tentu saja dengan komitmen saling bertanggung jawab untuk menjaga isi dari file-file tersebut. Tidak saling menghapus, kemudian saling menumpuk dan sebagainya. Mengerjakan sesuai kapasitasnya dan tanggung jawabnya. Jadi ini cukup membantu kalau seperti saya yang mengajar di tingkat sekolah dasar kalau di desa tidak ada tata usaha Bapak Ibu. Semua guru yang merangkap tata usaha. Akhirnya ketika ada pekerjaan itu, salah satu solusinya jika terdiri dari beberapa lembar atau beberapa sheet, ya kita bagi. Ada 5 sheet, ya masing-masing masuk ke dalam sheet-sheet yang telah ditentukan. Dikerjakan seketika bersama, nanti selesai bersamaan. Tidak perlu tancap flash disk, isi dari sheet yang di flash disk dioper ke sheet yang di kita. Nah, itu akan lebih memakan banyak waktu. Dengan cara seperti ini, asalkan sama-sama online, Bapak Ibu bisa mengerjakan pekerjaan Bapak Ibu dengan lebih cepat. Namun mungkin kalau Bapak Ibu yang mengajar di tingkat SLTP ataupun SLTA, ya hal itu tidak Bapak Ibu alami untuk pengerjaan administrasi dan kegiatan di sekolah. Namun Bapak Ibu bisa menerapkannya ketika Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk membuat proyek bersama misalkan. Ya, jadi setiap kelompok telah diberi jatah di lembar kalau Word atau kalau PowerPoint juga bisa, di slide-nya masing-masing, kemudian mereka diberi tanggung jawab untuk... Maaf Agus, mau tanya sebentar. Iya. Kalau kita mengerjakan seperti ini Pak, apakah semua orang itu harus terkoneksi dalam satu WiFi yang sama atau bisa berbeda? Tidak.
Saya tadi mengatakan berbeda tempat, berarti asalkan online, Pak. Bukan pada satu jaringan yang sama, tidak. Jadi patokannya adalah online, dimanapun tempatnya, misalkan satunya di Amerika, satunya di Indonesia, tidak menjadi masalah. Iya Pak. Ya. Bahkan Makasih, dalam Pak. satu waktu yang sama. Ini kalau di produk sebelah ada juga, Pak, sama seperti ini. Cuma memang secara visual grafis jauh lebih baik yang produknya Microsoft. Karena memang produk pertama dari aplikasi Office atau perkantoran itu memang ada di Microsoft. Jadi secara grafis, secara penataan, kestabilan jaringan dan sebagainya memang jauh lebih stabil yang di Microsoft ini. Walaupun ada yang serupa dengan ini teknisnya. Iya Pak. Makasih. Rumus-rumus yang dipakai kalau itu dalam Excel semuanya masih sama, Bapak Ibu. Dengan di sini saya contohkan, Bapak Ibu bisa melakukan rumus apa saja, misalkan sum untuk menjumlahkan dari kolom sebelumnya, misalkan. Nah, jadi seperti ini bisa Bapak Ibu langsung di enter. Apa ini jadi 0? Nah, mungkin saya salah hitungnya. Oh, yang G-nya ikut ya Bapak Ibu. Coba kalau sampai F. Nah, ini. Jumlahkan kan jadi 3. Coba kalau ini jumlahkan lagi keseluruhan. Baik itu menyamping maupun naik turun bisa, Pak. Bapak Ibu bisa. Semua rumusnya masih rumus Excel seperti biasa. Kalau Bapak Ibu sudah hafal dengan rumus-rumus yang di Excel, tidak kesulitan di sini. Karena sama persis. Gitu. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu mau mengembangkan di PowerPoint itu juga bisa Bapak Ibu. Nanti saya coba share PowerPoint yang bisa Bapak Ibu saling edit, diisi dengan profil Bapak Ibu sendiri. Tapi itu bukan merupakan penugasan, hanya sekedar materi saja. Tapi bisalah nanti untuk menambah wawasan dari Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, masih ada sedikit gangguan. Ya, sudah hilang gangguannya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, untuk Microsoft Word sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengerjakan beberapa, satu file yang terdiri dari beberapa lembar. Misalkan satu orang, Bapak Imam Marsudi mengerjakan lembar pertama. Ibu Istiawati mengerjakan lembar kedua. Saya mengerjakan lembar ketiga dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu. Dalam satu file. Nanti selesai bisa bersamaan. Seperti itu. Ini yang dikatakan sebagai Office online. Jadi keuntungannya satu, langsung tersimpan di sini. Bapak Ibu di sini tidak ada tombol save, adanya status. Nah di sini save tersimpan. Bagaimana ketika koneksi hilang? Lah hilangnya pada detik dan jam keberapa? Nah disitulah data terakhir yang tersimpan. Tapi ini biasanya bersifat real time. Misalkan kita menambahkan sesuatu di sini, saya tambahkan, enter kan, langsung di sini ada Pak, saving. Kita lihat, Bapak Ibu lihat di kursor saya yang saya tunjukkan di sini, ketika saya menambahkan sesuatu, data, nah di situ langsung tersimpan, saving dan tersimpan sekarang. Nah, jadi betul-betul secara online, jadi real time. Selama masih ada koneksi internet. Ketika koneksinya terputus, yang tersimpan adalah detik terakhir ketika terputus tersebut. Bapak Ibu juga bisa mengalihkannya ini dengan membuka di aplikasi desktop yang ada di laptop Bapak Ibu. Tapi yang jelas, Office Online ini adalah Office dengan tipe terbaru. Kalau Bapak Ibu tanya itu yang versi tahun berapa? Ya versi terbaru. Terbaru kapan? Ya detik ini Bapak Ibu. Karena dia mengikuti program Microsoft. Jadi sama persis lah dengan yang di desktop kita.
Mungkin beberapa perbedaan terdapat di aplikasi seperti PowerPoint, karena di sana Bapak Ibu biasanya akan mendapatkan beberapa perbedaan. Di antaranya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan atau memilih aplikasi seperti gambar yang 3 dimensi. Nah, mungkin di online ini belum ada atau belum bisa dipergunakan, namun ke depan biasanya ada pembaharuan-pembaharuan lagi sehingga bisa digunakan Bapak Ibu. Kemudian file ini juga akan langsung tersimpan seperti ini di OneDrive kita. Jadi betul-betul tanpa penyimpanan berupa flash disk atau hard disk yang di laptop kita atau di HP yang kita miliki. Ya, jadi Bapak Ibu di sini saya ingin menunjukkan, ini saya akan share screen menggunakan HP saya. Kebetulan saya pakai 2 perangkat. Oke, ini akan tertimpa dengan share screen dari HP saya, Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Masih proses ini mungkin. Ya, nah ini gambar Bapak Ibu. Kemudian saya coba tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian di Android saya. Yang jelas masih lebih bagus dari, masih bagus Android Bapak Ibu. Kalau ini Android yang sekedarnya lah. Di sini saya kumpulkan aplikasi-aplikasi Office. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, semuanya saya kumpulkan di sini Bapak Ibu. Di sini ada yang atas, ujung kiri atas itu adalah pembaca file-file Office seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan teman-temannya itu. Di sampingnya ada Microsoft Lens, bisa mengubah foto menjadi PDF langsung dan tersimpan di OneDrive Bapak Ibu. Jadi tidak memenuhi aplikasi, tidak memenuhi memori dari Android Bapak Ibu. Kemudian ada Microsoft Teams, ada OneDrive, dan seterusnya. Termasuk Microsoft Edge di sini. Di sini saya ingin menunjukkan OneDrive-nya saja Bapak Ibu. Oke, OneDrive kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini OneDrive saya Bapak Ibu. Yang mana OneDrive ini tertaut dengan akun Guru Inovatif. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Oh, masih ada trouble kelihatannya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Share screen saya. Ya, saya masuk ke Microsoft Teams saya. Terputus Bapak Ibu tiba-tiba. Ya, sebentar. Ini perangkat HP-nya tiba-tiba terputus. Jadi menggunakan Android pun Bapak Ibu bisa menambahkan file, mengupload file dan sebagainya. Apapun bisa Bapak Ibu lakukan. Sama dengan ketika Bapak Ibu menggunakan mode laptop. Jadi sebenarnya ketika kita mempunyai Android, itu sama artinya dengan kita membawa laptop kemanapun kita pergi Bapak Ibu. Sebenarnya ya. Nah, tapi ada bagian yang tidak sebenarnya, yaitu kita kadang kurang mampu mengoptimalkan penggunaan dari Android kita. Ini masih proses saya upload lagi atau share screen lagi dari tampilan di Android saya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Kita tunggu sebentar. Kelihatannya kok koneksi yang cukup stabil, agak lama. Ya, ini mulai Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi OneDrive Bapak Ibu, ini saya tunjukkan. Bisa diambil atau dikoneksikan ke Android. Dan bisa menyimpan lebih dari 1 akun Bapak Ibu. Di sini saya ada, kebetulan sih ada 4 akun.
Sebenarnya banyak Bu, cuma karena keterbatasan memori, artinya prosesnya biar enggak lama, saya menautkan 3 akun saja yang penting bagi saya. Misalkan di sini kebetulan saya juga punya OneDrive-nya dari organisasi lain, yaitu di sini punyanya IGI. Kemudian saya juga memiliki OneDrive dari sekolah saya sendiri, yaitu tempat saya mengajar, deploy. Ya, ini seperti ini Bapak Ibu, saya tunjukkan juga. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah komputer berjalan sebenarnya. Android kita itu adalah komputer yang kita genggam terus. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu, kalau memorinya penuh, pindah aja ke sini. Pindah saja ke sini. Bagaimana memindahnya? Nah, saya tunjukkan saja Bapak Ibu sedikit. Saya pakai yang sini karena di sini sebagian yang sifatnya pribadi. Nah, kita tambahkan ada tanda plus di atas dekat tanda loop itu Bapak Ibu. Iya. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa langsung upload, bisa create folder. Upload dari folder bisa, upload satu persatu juga bisa Bapak Ibu. Bagaimana uploadnya? Ya ini aja dicentang gini Bapak Ibu. Sebanyak yang kita mau digeser dan tarik ke bawah. Nah ini juga bisa. Seperti itu. Sampai jumlah file yang kita inginkan. Kita tinggal beri saja waktunya. Misalnya bulan Juni. Apa yang ada di bulan Juni yang di HP kita semua kita upload ke situ. Setelah itu hapus. Yang betul-betul tidak penting kita hapus. Hapus dari perangkat di Android tapi tersimpan di OneDrive kita. Nah, kemudian Bapak Ibu klik open bagian atas, maka file tadi akan otomatis terupload di folder ini. Nah, kebetulan karena jumlahnya banyak, ini terletaknya di bawah Bapak Ibu. Ya, jumlahnya banyak sekali. Ya, jadi beberapa, nah, jadi akan tersimpan di sini. Ini jika Bapak Ibu menggunakan perangkat berupa Android. Mungkin sampai di sini dulu, sambil nanti terus berjalan. Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan, kelihatannya Pak Imam ingin bertanya. Persilahkan Pak Imam. Ini ada raise hand dari Pak Zainuri. Kemudian, ya Pak Zainuri. Silahkan Pak Zainuri kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak apa-apa. Oke. Sekalian Bapak Ibu, mumpung saya buka yang di HP, yang di Android, kapan hari ada yang bertanya, bagaimana sih caranya? Kalau nggak salah Pak Wari nih, ya ini saya masih teringat ini Pak Wari yang tanya. Bagaimana bukanya itu apa di browser? Nah ini saya ambil contoh browser yang banyak dipakai orang lah Bapak Ibu. Di sini ya, ini ada Chrome pojok kanan bawah, saya tekan. Bapak Ibu di Chrome ini, nah di sini saya berikan contoh penggunaan ini Bapak Ibu. Kita membuka suatu situs. Oh kalau ini nanti efeknya nggak kelihatan. Ini aja Microsoft Teams. Microsoft Teams-nya bisa tampak seperti Microsoft Teams yang ada di laptop maupun di PC Bapak Ibu. Namun kita menggunakan Android. Nah, bagaimana itu? Nah, biar tampak dulu. Kalau belum tampak, pastinya penasaran. Ya, seperti yang saya bilang Pak Wari kemarin, kebetulan tangan saya kan jempol semua. Jadi saya memerlukan bantuan atau harus memperbesar ini gambarnya, kemudian menggesernya untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitasnya. Sama kan Bapak Ibu? Nah, di sini sama kalau kita masuk, misalkan saya masuk ke kelas ini, ke tim ini, sama Bapak Ibu. Sama, tampilannya sama persis lah dengan di laptop Bapak Ibu. Kemarin kan Pak Wari bilang, waduh laptop saya rusak Pak.
kemudian punyanya HP, ya bisa dipakai Pak, ini sama bisa. Hanya saja kalau Pak Wari mungkin jarinya lentik, nggak masalah. Kalau besar seperti saya perlu alat biasanya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai tambahan alat apapun itu yang intinya bisa untuk menyentuh yang kecil-kecil itu. Kalau terlalu kecil ya dibesarkan bisa, tentu saja bisa, nggak masalah. Nah, kenapa bisa tampil seperti ini di laptop? Maaf, di Android Bapak Ibu nggak bisa. Karena ini Bapak Ibu di titik 3 itu Bapak Ibu tidak mengaktifkan desktop site-nya. Apa yang terjadi ketika desktop site ini tidak saya centang? Kita lihat efeknya apa. Nggak mau buka biasanya, Pak. Ya, nggak mau buka. Karena dia pasti mintanya di aplikasi yang tertanam. Jadi semua yang ada di aplikasi tertanam itu bisa dibuka di browser kita, apapun browsernya, apapun produknya, tidak hanya produknya Microsoft, produk-produk yang lain, sama Bapak Ibu bisa. Syaratnya, titik 3 ini, desktop site-nya tolong diaktifkan. Nah, kalau desktop site-nya diaktifkan, nanti ada tawaran. Nah, tawarannya seperti itu, atau biasa langsung dia diajak ke mode site yang seperti ada di laptop ataupun PC. Kalau Bapak Ibu dengan berdiri ini merasa kecil, maka Bapak Ibu bisa mengaktifkan mode auto rotasinya. Kemudian Bapak Ibu rotasikan dengan memiringkan seperti ini. Jadinya lebar kan Bapak Ibu. Di layar Bapak Ibu saya yakin juga melebar. Saya terus mengecek seperti ini. Jadi enak kan Bapak Ibu. Nah, sama kan dengan yang di laptop Bapak Ibu, di PC Bapak Ibu sama persis. Fasilitas-fasilitasnya juga sama. Cuma karena terbatasnya ruang, nah Bapak Ibu harus geser ke atas, ke bawah dan seterusnya. Nah itu sudah resiko. Ya, tapi secara umum sama semua. Jadi ini saya kembalikan ke mode berdiri. Nah, mode genggam yang berdiri tentu butuh waktu di layar Bapak Ibu. Ya, ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan bagaimana sih ketika memakai Android, saya kok kesulitan, enggak kelihatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jawabannya di mode tadi Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini kelihatannya ada yang raise hand dulu, nggak apa-apa, silahkan Bapak Ibu yang merasa raise hand ingin bertanya, nggak apa-apa, dipotong dulu saya, nggak boleh, nggak masalah. Pak Zainuri atau siapapun, atau Pak Wari. Nggak ada ya, oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan, saya turunkan share screen yang di HP saya dengan mengambil alih. Sebentar, saya turunkan share screen-nya dulu di tim saya. Ya, saya share saja langsung dari laptop saya, yaitu tentang desktop kita. Ya, sekarang sudah berganti Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita untuk Office Online, pembahasannya ya pasti berkutat pada Excel, Word, dan PowerPoint. Nah, nanti saya berikan file PowerPoint yang Bapak Ibu bisa mengedit di dalamnya. Jumlahnya nanti saya perbanyak, sehingga semua orang bisa mengedit di satu slide saja, jangan di semua. Kemudian Bapak Ibu, oh iya Bapak Ibu, mari kita intip, ada nggak ini soal atau pekerjaan yang menunggu di apa
di kelas kita lihat dulu Bapak Ibu. Kita lihat di tim. Kalau sudah keluar harus kita tanggapi lah. Kita siasati. Wah sudah ada Bapak Ibu. Nah, kita lihat tugasnya. Berat nggak sih? Ya tidak. Jawabannya yang untuk kali ini tidak kompleksitasnya tidak seperti yang ada di tugas sebelumnya. Nah, masukkan link formulir pendaftaran siswa baru dan link kuis. Nah, cuma link-linknya saja. Nah, kuisnya belum dibahas. Formulirnya juga belum. Nah, setelah ini Bapak Ibu. Jadi intinya tugas yang Office online-nya kan mungkin akan menyusul digabungkan dengan besok. Jadi seperti itu. Jadi ini cukup mudah Bapak Ibu, cuma linknya saja. Untuk itu mari kita mencoba untuk Microsoft. Pak, boleh tanya sebentar Pak? Iya, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk Microsoft Teams ini yang kita bahas ini, apakah bisa dipakai untuk membuat pengumuman online Pak ke anak-anak, misalkan dengan cara hanya menuliskan NISN-nya saja, mereka sudah tahu hasilnya begitu. Bisa apa enggak Pak ya? Terima kasih Pak. Menuliskan, bisa Pak, bisa. Itu nanti Bapak Ibu mainnya di rumus atau bermain di yang dinamakan dengan Power Automate. Ya, Power Automate nanti Bapak Ibu mempelajarinya di level 200. Jadi kalau Bapak Ibu lulus TOT ini, TOT-nya level 100 ini, Bapak Ibu nanti berhak artinya boleh ya boleh tidak, mengikuti yang level 200. Baik itu TOT-nya maupun non-TOT-nya. Itu nanti akan bermain di situ Pak. Seperti saya mengirimkan sertifikat pelatihan dan sebagainya itu otomatis. Masukkan email, langsung terkirim ke emailnya beliau. Jadi sudah saya setting seperti itu. Sama, nanti bisa dikoneksikan juga dengan nomor HP. Bisa juga mengirimkan semacam pesan ke WhatsApp-nya. Bisa Pak itu. Ya, terima kasih Pak. Oke, nanti di Power Automate. Mungkin kalau di level 100, kalau diperjelas nanti kasihan yang belum dasarnya nanti belum terlalu kuat, malah nanti bingung. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Kemudian kita ke tadi ya Bapak Ibu ke Microsoft Form and Quiz. Nah, di sini simbolnya ini Pak, Bu, yang form. Ya, diklik saja. Kita akan diajak ke situ, ke Microsoft Form dan atau Quiz. Bapak Ibu, di sini tentu Bapak Ibu akan diminta untuk memilih. Ya, memilih. Di sini ada formulir, ada quiz. Kalau Bapak Ibu membuat formulir, tentu saja Bapak Ibu pilih formulir. Kalau membuat soal, Bapak Ibu pilih yang quiz. Tentu saja berbeda, di formulir tidak ada penilaian. Adanya mungkin sifatnya survei. Jadi untuk mengetahui pendapat-pendapat, bukan berupa penilaian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membuat formulir, ya cukup diketik formulirnya. Saya kira materi ini serupa, tapi tak sama dengan materi yang produk-produk lain, ya yang serupa dengan ini banyak sekali. Bapak Ibu. Hanya saja untuk sekali lagi untuk secara teknis, kalau justru tampilan grafisnya memang seakan-akan masih kalah rapi dengan grafis yang di produk lain. Tapi kalau sistemnya masih enak yang ini, Bapak. Nanti saya tunjukkan enaknya di mana. Jadi ini formulir misalkan siswa baru, penerimaan siswa baru. Kemudian deskripsinya silahkan Bapak Ibu masukkan berupa sekolah atau mana misalkan SMA, misalkan. Kemudian ya disesuaikan Bapak Ibu bisa menambahkan logo di sini.
sisipkan gambar, atau mungkin Bapak Ibu mau cari logo Tutwuri gitu ya. Atau logo apalah itu, atau logo universitasnya dan sebagainya. Misalkan seperti ini, tambahkan, gitu aja. Sederhana sekali. Jadi biasanya yang di atas ini adalah logo dari sekolah Bapak Ibu. Biasanya masing-masing sekolah, baik itu tingkat SD, SD TK saja sudah ada logonya. Sampai dengan SMA punya logo sendiri-sendiri. Kemudian tambahkan yang baru, Bapak Ibu bisa memilih pertanyaan yang sifatnya pilihan ganda, teks, penilaian, tanggal. Di sini masih ada Bapak Ibu, peringkat, skala Likert, kemudian untuk mengunggah atau mengupload file. Jadi seperti itu. Jadi untuk pilihan, ya pertanyaannya Bapak Ibu buat, apa pertanyaannya, apa kelebihan dari ini? Nah, dari kelebihan ini Bapak Ibu bisa menebalkan, memiringkan, dan memberi garis bawah. Ini yang belum ada di produk-produk milik tetangga. Jadi produk milik tetangga masih berkutat dengan cara menambahkan aplikasi atau add-on tertentu untuk bisa tebal atau miring atau seperti ini. Nah, jadi ini bisa miring, ini bisa tebal. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat soal, ini terutama guru-guru bahasa apapun itu, Bapak Ibu memerlukan paragraf atau memerlukan kalimat perintah, kemudian pengantarnya berupa cerita, kemudian baru masuk ke dalam pertanyaannya. Nah, misalkan begini. Nah, entah isinya dan selanjutnya adalah pertanyaannya. Ini akan tampil sama persis Bapak Ibu dengan apa yang panjenengan enter atau ketikkan. Kita lihat di pratinjutnya. Sama persis kan Bapak Ibu. Berbeda dengan di produk yang lain, itu ketika Bapak Ibu merasa sudah enter, merasa sudah memberi jarak, merasa sudah menspasi, memberi jarak satu baris seperti ini, tapi ketika di pratinju atau di preview, tidak demikian tampilnya. Nah, ini kelebihan dari sistem yang ada di Microsoft Form. Jadi dia kuat di sistemnya. Walaupun secara visuality mungkin tampilannya terkesan lugu biasa, seperti itu. Ya kalau mau rame, warnanya pilih aja Bapak Ibu yang rame. Di sini kan ada temanya. Atau buat tema sendiri, itu bisa. Pilih warna yang cerah seperti ini, nah jadinya kan rame juga. Opsi 1, opsi 2, tambah lagi opsi 3, tambah lagi opsi 4. Bisa Bapak Ibu. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu membuat soal, misalkan soal AKM kan ada pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari 1, ini bisa dihidupkan. Nanti bisa dicentang mana yang betul. Nah, itu bisa dipilih Bapak Ibu seperti itu. Atau Bapak Ibu mewajibkan untuk diisi juga bisa. Untuk tapi ini nanti dibahas di kuis Bapak Ibu. Kalau di form tidak bisa karena form tidak ada penilaian. Seperti itu. Gimana Pak? Silahkan. Ya, sebentar mau tanya. Kalau untuk memasukkan gambar di opsi bisa enggak Pak ya? Nah, gambar di opsi sampai saat ini masih belum ada update-nya Bapak Ibu. Biasanya mengakalinya adalah dengan gambarnya disediakan, kemudian 4 gambar itu digabung, kemudian dimasukkan, baru nanti pertanyaannya gambar nomor berapakah yang diinginkan. Seperti itu. Sementara cara kita mensiasati adalah seperti itu. Nah, itu merupakan juga salah satu kelebihan dan kelemahan dari penggunaan aplikasi ini. Tapi senyampang itu masih bisa disiasati. Jadi memang ada beberapa kelebihannya Bapak Ibu. Kalau yang jelas untuk orang-orang bahasa,
itu lebih mudah menggunakan Microsoft Form untuk pembuatan soal-soalnya. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu guru yang ngajar eksak, yang hanya butuh jawaban-jawaban pasti, pertanyaannya pendek-pendek, apapun bisa digunakan. Ya, memang kalau mungkin di tingkat sekolah dasar dan TK lebih banyak gambarnya, gurunya yang harus pinter-pinter. Oke, makasih Untuk Pak. bagaimana opsinya menjadi siap walaupun tidak bisa ada gambarnya satu persatu. Ada lagi Pak? Terima kasih Pak, cukup. Oke. Kemudian untuk pengaturannya, Bapak ini sini ada pengaturan lanjutan. Acak opsi berarti opsinya nanti teracak. Drop down sudah jelas lah Bapak Ibu, kalau drop down tampilnya satu gini, nanti kita tinggal pilih. Ya, ini drop down. Tentu berbeda nanti dengan mode pilihan ganda biasa. Nah, subjudul nanti bisa Bapak Ibu pakai, bisa Bapak Ibu kembangkan. Seperti itu. Ini untuk jenis pertanyaan pilihan ganda. Untuk isian, ini ada isian pendek. Ya, isian pendek berarti seperti ini, atau berupa urean. Bapak Ibu tinggal mengaktifkan jawaban panjangnya. Karena sifatnya ini adalah formulir, tidak ada benar atau salah. Kan intinya mengambil data pada form. Bapak Ibu juga bisa memasukkan penilaian, misalkan bagaimana pendapat tentang bagaimana kegiatan ini. Bapak Ibu bisa memberikan simbol berupa bintang atau nomor sehingga anak-anak bisa memilihnya. Skalanya bisa 5, bisa sampai 10. Jadi dalam rentang 1 sampai 10 kegiatan ini tingkatnya di mana. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Bisa milih berapapun, milih 6 juga boleh, milih 8 juga boleh, tidak menjadi masalah. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memasukkan tanggal. Tanggal lahir mungkin untuk menanyakan tanggal lahirnya. Nah, Bapak Ibu nanti harus mewajibkan harus diisi juga bisa. Nanti bagaimana kalau dilihat di sini? Nah, ini tinggal milih Bapak Ibu sesuai tahunnya. Ya sama lah Bapak Ibu dengan model formulir di aplikasi-aplikasi lain. Ini untuk pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan pengunggahan file. Nah, tapi ketika Bapak Ibu memilih opsi tersebut, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pilihan seperti ini. Ya. Akan direkam di OneDrive seperti ini. Bapak Ibu bisa menentukan batasnya 10 mega, 100 mega, 1 giga misalkan. Jumlah filenya juga bisa ditentukan 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya misalkan unggah foto atau unggah foto pribadi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini file tipenya Bapak Ibu bisa cek jenis filenya apa saja. Kalau Bapak Ibu merasa semuanya ini diperbolehkan, ya semuanya dicentang. Yang sifatnya Word, Excel, PPT, PDF, bersifat gambar, apapun jenis gambarnya, bersifat video, apapun ekstensi videonya, bersifat audio, apapun ekstensi audionya. Nah, ini bisa dihidupkan semua Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Hanya saja nanti di pengaturan ini ada yang berbeda. Di sini ada setting atau pengaturan Bapak Ibu. Di titik 3 kanan atas. Ketika Bapak Ibu memilih opsi unggah file, maka Bapak Ibu tidak bisa mengset siapapun dapat menjawab. Hanya orang di organisasi yang dapat merespon.
Lalu bagaimana ketika kita ingin membuat file yang bisa diisi oleh siapapun? Unggah filenya bisa diisi oleh siapapun. Bapak Ibu nanti harus melibatkan penggunaan OneDrive. Kita coba dulu. Kita campur dulu aja, kemudian kita buat. Coba lagi. Oke, kemudian kita ambil, kita masukkan di sini. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memanajer aksesnya, ya, memanajemen akses dari ini. Nah, kemudian Bapak Ibu siapa yang bisa memilih di sini atau mengupload di situ ke dalam situ? Bapak Ibu bisa hidupkan anyone with the link dan allow editing. Nah, Bapak Ibu copy linknya. Kemudian Bapak Ibu taruh link tersebut di formulir Bapak Ibu. Jadi ada beberapa cara. Ini salah satu cara yang paling sederhana. Artinya masih banyak cara-cara yang lain. Bapak Ibu. Tes. Oke. Saya lanjutkan. Jadi masih banyak cara-cara lain untuk mendapatkan link yang ada di OneDrive ini. Jadi Bapak Ibu bisa menanamkannya di situ. Itu cara yang yang paling cepat lah Bapak Ibu. Nanti bisa diunggah, ditambahkan di situ. Ini harus saya hapus dulu biar bisa mengaktifkan yang seperti saya katakan tadi. Oke, kita coba misalkan membuat file seperti ini. Kemudian Bapak Ibu mungkin bisa memberikan linknya tadi ditaruh di sini sehingga bisa langsung membuka opsi dari tadi. Mungkin bisa dipendekkan terlebih dahulu Bapak Ibu atau mungkin bisa diganti kalimatnya. Nah, jadi linknya tadi. Ya, jadi bisa seperti ini. Banyak cara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu teliti nanti akan menemukan cara yang lebih jitu yang ada di materi kita. Coba Bapak Ibu teliti. Nanti silahkan dikembangkan dan dicoba. Nah, bagaimana bisa mendapatkan atau mengupload file yang ada di OneDrive tanpa melalui cara yang saya berikan ini. Coba Bapak Ibu cek di materi. Ada satu cara lagi Bapak Ibu. Silahkan nanti siapa yang bisa menemukan, nah itu luar biasa. Walaupun bukan bagian dari penugasan kita. Jadi bagian dari kreativitas Bapak Ibu sekalian. Oke, ini untuk formulir. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat soal atau kuis. Nah, ini tetap saya buka formulirnya, sekarang saya buka kuis. Nah, apa sih perbedaannya? Ya, misalkan sini saya buat soal penilaian akhir tahun lah, kelas apa? Kelas 10 atau kelas 11. Sama Bapak Ibu, pilihan ganda, hanya saja kalau di kuis Bapak Ibu perlu memilih jawaban yang benar.
Kemudian perlu memberi poinnya. Seperti ini. Ya. Kemudian kalau memang itu jawaban ganda, bolehlah Bapak Ibu praktekkan jawaban ganda. Berarti jawabannya lebih dari satu benarnya. Nah, ada 2 jawaban benar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk pilihan ganda. Tampilannya, nah, bisa juga untuk menulis yang mode matematik. Kita coba modenya apa? Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau di Word kita mengenal semacam equation, nah di sini juga ada lah Bapak Ibu. Kalau ingin menuliskan akar 9 misalnya, dan ditambah X atau berapa pangkat berapa gitu. Bapak Ibu bisa menambahkan 7 pangkat 3 misalkan. Nah, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai apa yang ada di sini. Masih terbatas, tapi sudah cukup membantu dan tidak perlu menginput aplikasi tambahan. Kalau mau enak, cepat, Bapak Ibu ketik di Microsoft Word, kemudian di screenshot atau diambil gambarnya, di capture, dipotong gambarnya diupload. Itu juga bisa, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali cara untuk mensiasati ini, dan saya yakin Bapak Ibu bisalah menyesuaikannya. Untuk teks sama dengan ini, dimatikan dulu yang matematika. Sama dengan yang lain, yaitu pertanyaannya kalau jawabannya pendek, ini tinggal dimasukkan jawaban. Nah, di sini Bapak Ibu tidak mengenal atau tidak sensitif case. Jadi Bapak Ibu menuliskan huruf besar, huruf kecil, atau campuran di antara keduanya, apabila Bapak Ibu menambahkan kata yang sama, maka yang dipakai cuma satu. Misalkan, saya ambil contoh, Surabaya. Jika saya menambahkan Surabaya dengan huruf kecil, nggak mau. Artinya ketika dijawab Surabaya huruf besar dinilai benar, Surabaya huruf kecil dinilai juga benar. Untuk itu tipe ini penerapannya harus pada jawaban yang sifatnya bukan open question, jadi bukan open answer ya, bukan jawaban yang terbuka, bukan pertanyaan yang terbuka, artinya jawabannya meluas, ini jawabannya harus pasti. Berupa angka bisa, tidak berupa angka juga bisa. Jadi di sini harus ada ini. Atau Bapak Ibu bisa menerapkan batasan. Harus dijawab angka, atau harus dijawab apa, atau lebih kurang dan diantaranya. Lain-lain lah Bapak Ibu. Tetapi apabila jawaban ini menggunakan 2 kata, itu yang perlu hati-hati. Misalkan jawaban terima kasih. Terima kasih. Besar kecilnya tidak dihitung, oleh karena itu tidak dipermasalahkan, tapi spasinya akan dipermasalahkan. Oleh karena itu kemungkinan jawaban seperti itu ditulis semua. Terima kasih. Ada yang menulis terputus, ada yang menulis disambung Bapak Ibu. Nantinya jawaban terima kasih dengan cara penulisan digandeng maupun dipisah semuanya akan menjadi jawaban yang diterima. Terkecuali memang pelajarannya harus memilih kalimat yang tepat, maka Bapak Ibu bisa menerapkan salah satu di antara penulisan yang tepat. Seperti itu. Penilaian sama dengan tadi Bapak Ibu, tidak perlu kita bahas ulang, sampai dengan upload juga sama. Silahkan Bapak Ibu cermati di materi, nanti saya tambahkan lagi. Bapak Ibu bisa menemukan cara untuk mengupload itu atau belum. Nanti bisa dipraktekkan di malam, nah, biar semuanya menjadi tahu dan Bapak Ibu menjadi semakin berkembang.
Seperti itu. Ada Bapak Ibu caranya, kalau Bapak Ibu mau baca, nanti ada di situ. Kemudian kembali ke penugasannya. Masukkan link formulir, jadi linknya saja Bapak Ibu. Bagaimana mengambil linknya, baik di formulir maupun di form sama. Di sini ada share atau bagikan. Ya ini Bapak Ibu yang diminta. Ini aja. Ya, settingnya semua dapat menjawab. Biar saya bisa mencoba. Tuh. Bapak Ibu salin, klik salin ya. Pendekkan juga boleh. Iya, seperti ini. Salin. Kemudian ya Bapak Ibu tinggal taruh di itu Bapak Ibu apa? Nah, ini masih belum buka. Ini saya bukakan yang mode siswa Bapak Ibu. Ya, biar bisa melihat semua lah, biar sama. Ya, tugasnya biar bisa terlihat dengan sama. Saya coba buka dulu. Seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, untuk tugas berikutnya, yaitu tugas 2, 3, 4, kesemuanya diupayakan tidak memberatkan Bapak Ibu. Memang yang paling kompleksitasnya paling tinggi adalah tugas pertama. Untuk tugas selanjutnya sifatnya sederhana, semuanya sederhana. Pun demikian ketika nantinya Bapak Ibu melakukan diseminasi terhadap rekan-rekan Bapak Ibu, ya sangat diharapkan Bapak Ibu memberikan tugas yang kurang lebih setara dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Setara dalam artian mungkin bisa diperingan dalam hal kontennya, tetapi inti dari prosesnya tetap melakukan hal yang sama. Oke, di sini sudah tampak, lihat tugas Bapak Ibu. Deadline-nya tanggal 25, semuanya tanggal 25 sama. Jadi lama. Tapi jangan terlena Bapak Ibu, segera saja diselesaikan, ada kesulitan kita diskusikan, biar nanti segera selesai. Ya, saya ingin menampilkan dari sisi pandangan sebagai peserta atau sebagai siswa. Jadi mohon bersabar jika belum bisa tampak secara keseluruhan. Masukkan link formulir yang Bapak Ibu buat. Ya tinggal di sini Bapak Ibu. Add work. Nah, di sini ada link. Pilih link. Masukkan. Nah, di sini di paste tadi. Ditampilkan sebagai apa? Ya, formulir pendaftaran siswa baru, misalkan seperti itu. Boleh dilengkapi SMA mana, SMP mana, boleh. Include thumbnail atau tidak menjadi masalah. Lampirkan. Nah, ini sudah terlampir Bapak Ibu. Ini formulir. Kalau kuisnya, ya Bapak Ibu ambil. Kuisnya tadi ada di sini, soal. Sama Bapak Ibu, bagikan. Ini pastikan anyone with the link, siapapun dapat menjawab. Nah, kemudian pendekkan boleh, salin. Tetap panjang juga nggak menjadi masalah, salin. Kemudian lampirkan lagi. Pola pengerjaan di tugas 1 juga seperti itu. Lampirkan lebih dari 1 kali tidak menjadi masalah. Nah, gini. Ya. Thumbnailnya nggak usah diaktifkan, nggak apa-apa.
Seperti ini Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu turn in atau kirimkan, sudah selesai untuk tugas 2. Sesederhana itu. Kemudian apa yang harus ada di formulir dan apa yang harus ada di soal. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Untuk formulir bebas sih Bapak Ibu. Yang ditanyakan bebas. Tapi diminta untuk menyediakan link upload. Entah itu memakai metode yang langsung seperti tadi. Nah, ambil contoh ini. Pengunggahan file tadi. Ya, di sini nggak bisa hidup karena sudah mengandung ini dihapus dulu biar nanti bisa hidup. Ya, kita pengaturannya hanya orang di organisasi ya, Bapak Ibu. Itu nanti baru keluar. Kalau tetap nggak keluar, lah ini boleh yang mau model seperti ini atau metode seperti ini. Boleh pula seperti yang sebelumnya tadi, atau satu cara lagi yang saya utarakan tadi. Coba Bapak Ibu kembangkan, diteliti di materi. Bapak Ibu akan menemukan. Saya yakin sudah ada beberapa yang telah menguasai hal tersebut. Intinya di formulir ini boleh ada apapun ditambah ini Bapak Ibu. Mode unggah file. Dengan pilihan dalam organisasi maupun di luar organisasi. Bebas. Silahkan pilih yang mana. Itu untuk formulir. Untuk soal juga seperti itu. Mode bebas Bapak Ibu, tetapi mau isian singkat, pilihan ganda dan sebagainya bebas. Tetapi minimal ada satu soal yang ada gambarnya. Soalnya nggih, bukan logonya yang atas tadi, tapi soalnya. Ngomong-ngomong untuk soal, Bapak Ibu, misalkan membuat pilihan ganda, ya ini Bapak Ibu masukkan gambar, boleh video. Misalkan gambar, dicari di sini langsung bisa, harimau misalkan. Oke, tinggal cari, nanti keluar, harimaunya dimasukkan. Nah, ini pas membuka mulutnya. Ya, seperti itu. Atau video, sama, Bapak Ibu caranya sama. Ini bisa diedit Bapak Ibu, bisa tambah kecil, atau bisa tambah besar. Wow, keren. Nah, sini. Bolehlah, mau kecil, mau besar, boleh. Mau gambar, mau video, boleh. Mau semuanya juga boleh. Intinya, Bapak Ibu tampilkan gambar itu. Ya, jadi seperti itu. Tugas untuk soal harus mengandung minimal satu buah gambar atau satu buah video. Sederhana, dan saya yakin sudah mewakili kemampuan Bapak Ibu dalam menggunakan Microsoft Form maupun Quiz. Seperti itu. Kemudian materinya untuk hari ini saya kira sudah habis ya Bapak Ibu. Office Online sudah, OneDrive-nya sudah dibahas, Microsoft Form dan Quiz-nya juga sudah kita bahas. Tugasnya sudah muncul. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ya seperti yang tadi, cuma linknya saja. Terus dikumpulkan. Saya yakin nanti yang paling cepat mengumpulkannya justru tugas 2, 3. Tugas 1 dan tugas 4 mungkin agak lama. Saya beri kesempatan Bapak Ibu, mungkin ada yang tidak bertanya. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu. Terkait dengan baik itu penugasannya maupun hal di luar penugasan juga tidak menjadi masalah, asalkan masih berhubung dengan pemanfaatan Microsoft ini dengan TOT ini. Tidak harus juga pada materi hari ini, boleh
untuk materi-materi yang lain, senyampang waktunya masih ada. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu silahkan. Mungkin ada yang bertanya atau tidak, Pak Jainuri? Ya, tadi saya belum melihat isi chat Bapak Ibu. Ya, sinyal sangat baik, Pak. Iya, wah terima kasih. Berarti saya perlu pergi ke Tuban ini. Mikrofonnya masih dimatikan, Pak ya? Sebentar, masa masih posisi mati semua ini? Bentar, Enggak, Pak. saya Enggak. coba. Meeting detailnya kayaknya hidup semua, Pak. Ya, moga-moga enggak bingung saya ini, Pak. Iya, bisa, Pak ya. Oke. Karena saya kalau mic selalu saya setting semuanya bisa membuka. Cuma untuk share screen supaya Anda nggak tertindih, saya setting saya saja dulu seperti itu. Pak, untuk seluruh tugas ini terakhir dikumpulkan kapan ya, Pak? Gimana, Pak? Untuk seluruh tugasnya nanti terakhir itu harus selesai tanggal berapa kira-kira? Itu tanggal 25, Pak. Di semuanya ada di due date-nya tanggal 25, Pak. Oh, iya. Makasih, Pak. Iya, nanti kalau sudah selesai cepat dikirim saja, Pak. Nggak masalah. Oke. Nah, saya masih bingung, Pak, kemarin untuk pengiriman tugasnya dimasukkan ke itu ya, ke tugas 1, 2, 3, 4 itu ya. Ya, kita praktik, Pak ya. Nah, sebentar saya share screen. Saya share screen dulu. Pakai mode desktop saya. Oke, kita ke tugas 1 dulu, Pak. Ya. Di sini tugas 1, saya lihat video assignment. Ini tampilan sebagai siswa, sama lah, Pak. Kita lihat rubriknya, Pak. Ya. Selesaikan saja satu persatu, Pak, dilampirkan. Membuat kelas dan memasukkan siswa. Nah, misalkan Bapak Ibu screenshot lah. Kalau screenshot enak sih, Pak. Biasanya saya pakai. Terus dikirimkan kemana, Pak, screenshotnya? Di sini, Pak, di sini. Sebentar, saya praktikkan, Pak. Ini masih apa? Bukan sinyalnya ini, perangkatnya. Ya, ya di sini. Misalkan membuat kelas kan, Pak. Nah, ini buktinya Pak, ya ini channel nih, ya beserta channelnya. Karena di channelnya ini, nah, saya screenshot, cekrek, nah, gitu, saya simpan. Oke, misalkan saya beri nama bukti 1, bukti 11 atau bukti 11. Oke. Nah, kemudian rubrik yang lain kita penuhi saja dulu, Pak, apa bukti-buktinya. Attendance list, rekaman video sudah siap saya. Membuat channel. Nah, sekaligus ini dan ini yang atas dan yang bawah. Ini pembuktiannya screenshot semua, Pak. Nah, kalau siswa di mana? Nah, di sini, Pak, di manage team. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini anggotanya siapa saja. Ini screenshot. Ya, oke, simpan. Bukti. Ya, 222 itu, Pak ya.
Kemudian kita lihat lagi. Apa sih yang diminta? 1, 2, 3 sudah. Channel sudah, membuat tugas, penilaian. Nah, Bapak Ibu screenshot juga itu. Memasukkan alamat atau laman web juga di screenshot. Nah, kemudian dilampirkan di sini, Pak. Semuanya di sini. Kita coba. Tinggal apa yang ingin dilampirkan. Kalau yang ingin dilampirkan adalah foto, upload saja. Upload from this device. Upload dari perangkat Bapak Ibu. Ini bisa dikerjakan di laptop juga bisa. Tadi soalnya itu ada di, maaf buktinya ada di sini. Ya, karena perangkat saya kelihatannya cukup tua, kadang kurang cepat, kurang responsif. Apalagi filenya mungkin isinya cukup banyak. Nah, di sini Pak, bukti 1, bukti 2. Kalau memang dua-duanya bisa, upload semua. Sekali, upload, langsung 2, 3, 4, 5, oke. Kecepatannya tergantung besarnya, Pak. Sudah. Nah, kemudian untuk linknya bagaimana? Ya, kalau Bapak Ibu merasa bisa mendapatkan link, pakai link, atau kalau nggak bisa, download dulu, baru diupload. Tapi lebih baik di-linkkan saja, Bapak. Ada linknya. Enggak campur dengan tugas teman-teman yang lain? Oh, enggak, Pak. Oh, enggak. Enggak. Iya. Enggak. Ini nanti berdiri sendiri di tugas Bapak. Saya coba kan, Pak, ini. Misalkan anggap saja ini semua buktinya sudah ya, Pak ya. Sudah. Ya. Saya turn in. Nanti kalau sudah turn in, nanti tandanya sudah terkirim adalah muncul semacam ekspresi dari pengiriman. Entah itu kera yang gandol-gandol, entah itu apa, es krim dan sebagainya. Jadi lucu-lucu lah Pak intinya itu. Iya Pak. Kemudian kita lihat, nah di sini sudah terkirim Pak tugas 1, sudah komplit. Nah di saya kita lihat sekarang di saya. Posisi saya sebagai yang menerima tugas, maka saya akan melihat seperti ini. Oke, di sini ada tugas. Saya buka. Prosesnya, tunggu dulu Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya juga di sekolah, biasanya sinyalnya sih cukup cepat Pak. Tapi mungkin tidak tahu ini banyak yang mengerjakan rapot online. Di sini Pak, ada 5 orang yang telah mengumpulkan. Saya cek ya. Belum dikumpulkan. Nah, saya bisa ngecek Pak. Iya Pak, makasih Pak. Itu, ini nggak akan campur. Itu. Jadi jangan khawatir Pak. Nah, kemudian siapa yang dikembalikan dan sebagainya. Seperti tadi Bu siapa ya yang akunnya saya pakai itu karena sampai hari ini belum dikumpulkan lah kepada saya. Nah, ini sudah dikumpulkan, sudah ada centangnya Pak. Nah, ini dikumpulkan, ada centangnya lagi. Nah, kita lihat saja Pak yang dikumpulkan. Nah, ini sudah ada centangnya. Nah, siapa yang sudah tercentang berarti sudah mengumpulkan. Jadi seperti itu Pak. Jadi misalkan Pak, yang sudah tercentang ini kita lihat. Ya, nah ini buktinya terlihat di saya Pak. Bukti Bapak juga nanti terlihat sendiri. Tidak akan campur dengan punya Ibu ini. Saya lihat buktinya. Gitu. Kalau berupa link, bisa saya telusuri linknya, saya akan dibawa kemana. Nah, itu bisa saya cek. Dan saya kasih nilai atau skornya berapa. Itu sesuai bukti yang Bapak Ibu kumpulkan. Seperti itu. Terima kasih Pak. Kemudian saya kembalikan nanti sebagai bukti telah saya nilai. Gitu. Di Bapak Ibu nanti akan tampil berbeda. Tunggu saja Bapak Ibu sampai kurang lebih hari Jumat nanti mulai saya kembalikan lah. Sementara ini belum saya lihat. Memberi kesempatan
Nanti kalau sudah saya kembalikan, sudah ada nilainya, yang lain menjadi capture duluan. Wah, teman saya sudah, saya belum. Nah, daripada seperti itu, mending nanti bersama-sama mengembalikannya. Ya, jadi seperti itu Pak. Mungkin ada lagi yang lain. Terima kasih Pak. Ye, sami-sami. Ini saya turunkan share screen-nya. Kemudian di Bapak Ibu untuk versi, ya tadi ada yang tanya, oh versi saya nggak keluar itu yang mode mengatur background seperti yang saya lakukan tadi. Itu biasanya di versi yang terinstall. Yang versi web browser nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa melakukan itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan? Tugas yang kedua ini kan sederhana, simple Pak. Namanya formulir siswa baru minimal ya tanya nama lah, alamat, tempat tanggal lahir, orang tua mungkin. Seperti itu. Sambil mungkin ada pura-puranya upload foto atau upload ijazah lah. Terserah Bapak Ibu. Dan buat soal, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa masa pandemi ini, baik pakai produk sebelah maupun produk ini, sudah familiar lah bagaimana membuat soal. Sama saja caranya. Pak Ramadan, ada yang ingin tambahkan mungkin? Atau Pak Wari? Atau Pak Masbu? Kemudian siapa lagi ya? Saya nggak hafal ini. Pak Amalia, Pak Imam, Pak Jasmine. Pakai 2 perangkat ini. Tulis Pak Zainuri, ya, Pundur Khalifah, Bu Siti Halimah, Pak Zainul. Nah, silahkan Pak kalau ingin menambahkan. Gimana Bapak Ibu? Untuk hari ini saya kira nggak ada masalah ya. Kalaulah nanti malam kita mengadakan meeting lagi, mungkin terkait erat dengan kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, baik di tugas 1 maupun tugas 2. Saya tetap membuka pertemuan di kurang lebih pukul 20 atau pukul 8 malam. Mohon maaf saya terpaksa memilih jam itu karena di rumah saya ada anak kecil, masih 2 tahun Pak Ibu, sehingga kalau terlalu sore otomatis belum tidur si kecilnya. Nanti kurang maksimal mendampingi Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada permasalahan atau Bapak Ibu kalau ingin menyelenggarakan meeting mengundang saya, tidak masalah Pak. Saya akan standby masuk satu-satu lah, itu di apa gitu, atau berikan linknya ke saya temani lah Bapak Ibu ingin menyampaikan apa praktik untuk yang tugas 1. Tapi di pukul itu tadi sebelum pukul 8. Tapi ya mungkin saya tidak mencermati terus, itu tidak. Hanya menemani untuk online sebagai bukti rekamannya Bapak Ibu. Seperti itu. Tidak masalah. Baik Bapak Ibu semua, apabila sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan, saya cukupkan dulu penyampaian pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan yang jelas masih banyak kekurangan. Silahkan Bapak Ibu cek di materi yang saya upload. Nanti saya tambahkan lagi Pak Ibu, tetap dari Dispendik Surabaya. Ya. Terima kasih pada teman-teman Dispendik Surabaya yang telah memberikan materinya, bisa menambah, bisa saya share ke rekan-rekan yang ada di Guru Inovatif. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih pada semua Bapak Ibu yang hadir pada meeting pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan meeting atau